Lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi sekarang adalah persiapan untuk pemasangan karet pada celana. Jadi di tutorial sebelumnya kita sudah menjahit sampai bagian ini. Nah, setelah itu total keseluruhan pinggang ini adalah 40 cm. Jadi total pinggang ini keliling kan 80. Kita bagi 2, 40 cm. Jadi kita beri penambahan saat kita memotong bagian pinggangnya. Jadi total pinggang ditambah 10 cm. Jadi total pinggang di sini kan 80. Kita bagi 2. Kemudian hasilnya itu 40. Nah, kita tambahin 10. Jadi kita memotong kainnya itu kurang lebih di 50. Nah, ini kebetulan saya sudah memotong. Jadi saya pergunakan ini lebarnya itu 11 cm. Jadi lebar ini saya pakai di 11 cm. Kemudian yang ke sini ini 51. Jadi 50 itu ketambahan kampuh 1 cm. Jadi ini adalah 51. Jadi yang lebar ini 11, kemudian yang kesininya 51. Nah, jika sudah, kita sambung bagian ininya. Jadi kita buat memanjang dulu. Jadi setelah kita menyambung, jadi bagian ini lurus panjang. Ini sambungannya. Kemudian kita mempersiapkan ini. Jadi yang saya gunakan ini adalah M33. Jadi ini adalah M33. M33, kemudian saya buat kurang lebih itu 1 penggaris. Jadi 1 penggaris ini kurang lebih 3,5 cm. Kita persiapkan 2 biji dengan panjang kurang lebih di angka 26 cm sampai 27. Kemudian kita potong dulu. Jadi ini adalah karet belakang. Jadi M33 ini biasanya tuh 1 meter, kalau enggak 18 sampai 20.000. Kita butuhkan 2. Kemudian kita siapkan alas setrika. Kita persiapkan alas setrika, kemudian kita tempel ke bagian belakang. Di sini teman-teman bisa ukur untuk bagian belakangnya. Jadi bagian belakang itu kita ukurnya itu seperti ini. Jadi dari sambungan samping, karena ini karet belakang. Jadi dari bagian samping sini kita urut sampai ke bagian belakangnya. Jadi ini ketemu angka 23. Kemudian kita tarik lagi kurang lebih 46. Jadi kita mulainya itu dari tengah. Kita persiapkan bagian yang sudah kita sambung. Bagian yang kita sambung kemudian dari titik tengah kita titik dulu 23. Kita titik 23. Kemudian kita titik juga 46-nya. 23, 46. Mungkin di sini saya akan lebih detail, teman-teman ya. Jadi mungkin durasinya agak lama untuk pemasangan bagian ini. Nah, yang saya garis ini adalah garis kampuh. Jadi yang 1 cm ini adalah garis yang menempel di bagian badan. Kemudian garis kedua ini adalah garis untuk karet belakangnya. Jadi ini batas, kemudian ini bagian depannya. Di sini juga sama. Ini adalah garis untuk bagian samping dan ini adalah bagian depannya.
Kemudian selanjutnya kita tempel bagian M33 tadi. Kurang lebih seperti ini. Semoga bisa terlihat. Jadi nanti ini kita buang terakhir. Kemudian kita tempelkan. Kita tempelkan satu bagian. Jika dirasa sudah menempel, kita lanjut ke bagian sebelahnya. Jadi ini adalah bagian yang tanpa M33. Jadi untuk karet itu ngerutnya biar bagus. Kemudian kita tempel dari garis 23 ke bagian depan. Kemudian kita langsung buat seperti ini. Jadi ini mungkin biar mempermudah. Saya biasanya mengukur bagian dari ujung sini, saya ukur ke bagian bawah. Nah, di sini ketemu angka kurang lebih 5 cm, teman-teman ya. Ini 5 cm. Nah, 5 cm ini kalau mungkin agak ragu, teman-teman bisa ikutin ini. Nah, jadi kita bentuk seperti ini, kurang lebih di 5 cm. Sebenarnya bisa kita raba dengan menggunakan tangan. Jadi di sini membekas kain kerasnya. Kemudian kita pertemukan bagian kain keras tadi. Jadi ini adalah bagian untuk melipatnya. Jadi ini alat bantu. Kemudian di sini langsung kita lipat dua. Jadi kain keras ini kita dorong ke bagian atas. Kemudian kita lipat dua, kemudian kita setrika. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan alas. Jadi mungkin karena saya mengejar durasi, jadi saya tidak menggunakan alas. Nah, di sini kita lipat, kita bantu agar memudahkan kita saat menjahit sampai ke bagian ujung. Jadi ini adalah membantu kita agar mempermudahkan saat kita menjahit. Nah, jika sudah, kita sekarang mulai untuk menjahitnya. Setelah kita menempelkan kain keras pada kain yang sudah saya beritahu tadi, kemudian yang kita lakukan adalah menitik bagian ini 4,5 cm. Kemudian sama sampai ke bagian ujung. Jadi bagian ini nggak saya setrika, tapi saya lipat. Kemudian kita mulai menjahit yang kita titik 4,5 cm. Di sini bebas mau di titik kecil, tapi kalau saya biasanya satu sepatu yang bagian kanan, atau kira-kira itu 0,5 cm. Kita tinggal mengikuti garis yang udah kita tanda sampai ke bagian ujung. Kemudian kita siapkan badan belakangnya ini. Kita menjahitnya jadi posisi celana kita balik dulu. Kita jahitnya dari bagian depan, dari bagian luar celana. Di sini kita mulai menjahit dari bagian tengah. Jadi tengah pada sambungan ban pinggang kita pertemukan di tengah bagian celana, bagian belakang. Kemudian kita ikutin garis yang kita buat kampuh tadi sampai ke bagian depan. Jadi yang pertama ini adalah dari bagian kiri.
sampai ke bagian kiri. Kemudian yang bagian depan kita ikutin garis yang udah kita tandain saat langkah kedua. Kita kunci. Kemudian kita potong rapi bagian sisanya. Lanjut ke bagian, oh maaf, yang pertama kita menjahit ini adalah bagian kanan teman-teman. Jadi kemudian yang kedua kita jahit tengah dulu. Lanjut ke bagian kiri depan. Di sini sama, kita ikutin garis kapur yang 1 cm. Sampai ke bagian kiri. Jadi kenapa saya sarankan untuk menjahitnya dari tengah ke depan, agar tidak ada bagian yang kejitet kalau orang bilang, atau bagian yang melipat. Sini sama, sesuai garis yang kita tandain tadi. Kemudian sampai ujung kita kunci. Selanjutnya kita potong sisa. Kemudian kita bentuk dulu bagian kiri. Jadi kiri ini kita bentuk, kita sejajarkan seperti ini, kemudian kita jahit. Kurang lebih kita beri spare 2 mili dari ujung ini. Jadi kita kira-kira sendiri. Kemudian sampai sini kita kunci. Kemudian sisanya ini kita potong. Ini adalah posisi hak tanam. Jadi sekarang kita akan memasang untuk hak tanamnya. Kemudian kita siapkan hak tanam. Jadi hak tanam itu ada 4 bagian. Bagian cowok dan bagian cewek. Kita siapkan hak tanam, kemudian kita pasang dulu yang bagian kiri. Jadi bagian kiri adalah hak tanam yang lebar. Di sini kita pasang kurang lebihnya di atas resleting, kita kira-kira sejajar. Kemudian kita tancap. Nah, untuk bagian sini teman-teman bisa double. Jadi sisanya ini kita pakai double agar sedikit lebih kuat, karena sistemnya itu tidak saya bikin ban seperti biasa, tapi saya bikin ban langsung. Jadi harus kita beri penguat. Jadi biarpun kita jahitnya itu ala kadar, tapi kita tetap memperhatikan kualitas jahitan. Kemudian kita potong biar tidak terlalu lebar. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kunci dulu bagian kiri. Jadi belakang ini kita masukkan ke sini biar sedikit rapi. Kemudian kita kunci dulu yang bagian kiri depan. Kita kunci sedikit agar ketika kita menjahit terakhirnya itu lebih gampang. Kita kunci. Kemudian lanjut pemasangan hak tanam yang bagian kanan. Jadi untuk pemasangannya sendiri teman-teman bisa tata, kemudian tutup resleting. Kemudian kita tanda dengan kapur titik pada hak besinya. Nah, ini adalah patokan untuk hak tanam yang cewek. Kemudian kita pasang sesuai tanda kapur tepat di atas resleting. Kemudian kita pasang penguncinya. Lalu seperti biasa kita lipat dulu bagian kanannya. Di sini bebas, bisa mau dibentuk lurus atau dibentuk seperti saya. Jadi saya membentuknya ini agak bentuknya itu sedikit segitiga. Kemudian kita potong. Ini kita balik. Nah, ini udah
bagian yang sebelah kanan. Kemudian kita tutup bagian pinggang. Jadi di sini sama, teman-teman mulai dari bagian tengah. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa saya sarankan untuk menjepit tadi bagian ini? Agar kita tidak terlalu susah ketika menjahitnya. Jadi kalau kita gini kan sudah tertata. Di sini kita jahit dari tengah. Kemudian kalau saya biasa itu saya bantu dengan menggunakan alas karton. Sebentar. Jadi saya biasa itu saya bantu dengan menggunakan alas karton. Nah, jadi yang kita jahit ini adalah tidak mengenai ban pinggang teman-teman ya, tapi tetap berada di sebelah garis pinggang. Jadi tidak kita setik bagian pinggangnya. Kemudian lanjut ke bagian ini bagian sampingnya. Jadi untuk bagian ini mungkin durasinya agak lama karena memang kalau saya cepetin itu nanti malah bingung menjahitnya. Nah, di sini kita berhenti di bagian anggapan di sinilah di tempat kantong sampingnya. Jadi saya berhenti itu di kantong sini. Ini bisa terlihat. Jadi yang nggak ada yang mengenai temennya. Jadi kita menjahitnya itu di bawah ban pinggang. Kemudian bagian sebelahnya juga sama. Kita menjahitnya dari tengah. Kemudian kita tata bagian bawah. Di sini sama, tidak mengenai ban pinggang. Lanjut sampai ke bagian kantong samping. Jadi mungkin teman-teman yang udah ahli tidak usah menggunakan karton, tidak masalah. Nah, jika sudah, kita kunci dulu bagian tempat sabuknya teman-teman. Jadi saya saranin untuk kita buat kunci dulu. Jadi kita turunin 1 cm. Sampai ke bagian kolong selanjutnya. Jadi setelah kita kunci setiap kolong, jadi kurang lebih kita kunci kolong yang bagian bawahnya. Kemudian kita siapkan karet. Nah, untuk ukuran karet, jika teman-teman mengikuti langkah setiap dari pola sampai menjahit, teman-teman karet itu ambil setengahnya dari badan belakang. Jadi ini adalah bagian samping. Kita ambil aja karet. Jadi seperti ini. Kemudian kita lebihin 1 cm untuk menjahitnya. Kurang lebih setengah. Di sini bisa terlihat. Kemudian teman-teman ambil, saya ibaratkan ini adalah tali untuk menarik karetnya. Jadi kita tempelkan dulu. Kebetulan di sini saya menggunakan peles. Kemudian kita siapkan supit obras atau obeng, tidak masalah. Jadi ini hanya untuk membantu untuk pemasangan karet bagian belakang. Jadi setelah kita tempelkan karet pada bahannya ini, kemudian kita masukkan. Ini bebas dari kanan atau kiri sama aja. Kita masukkan tetap di bagian pinggangnya dulu.
Kemudian kita lanjut sampai tembus ke bagian sebelahnya. Kemudian kita selipkan karet di dalamnya. Nah, di sini teman-teman hati-hati, jangan sampai terlewat ke bagian samping. Jadi ini adalah bagian kain kerasnya, tepat di bagian samping. Jadi kita urut karetnya, kurang lebih mengikat di bagian, nah di sini kurang lebih. Jadi di sini karetnya itu masih ada teman-teman ya, kalau diraba. Kemudian kita kunci dulu bagian ini, kita kunci. Jadi kita kunci karet. Setelah itu kita tarik karet yang selanjutnya. Di sini sama, kita taruh di bagian samping. Jadi untuk karet, teman-teman bisa menggunakan karet yang bagus. Karena apa? Untuk bahan kain ini kan termasuk kain drill. Jadi kalau untuk bahan tebal, ketika kita menggunakan karet yang tipis, kadang itu mengkerutnya itu tidak mau bagus dia. Intinya karetnya kadang yang kalah. Kemudian di sini sama, kita kunci bagian ini. Jadi karetnya itu kena. Kita kunci. Nah, setelah itu di sini kita ambil setengahnya, kita ambil tengahnya aja. Kemudian kita tarik karet sampai ke ujung. Kita tarik, jadi sampai mengkerut sendiri. Kemudian kita langkah jahitan kita kurangin, kita lebarin. Sini teman-teman bisa tarik. Kemudian kita bagian belakang ini, kita bagian depan ini, tangan sebelah kiri saya ini menarik juga, jadi membantu. Lanjut ke bagian sebelahnya. Jadi karet di sini saya menggunakan karet yang bagus dengan lebar karet itu kurang lebih 3 cm. Nah, di sini langsung kita pertemukan ke bagian sebelah kanan. Jadi semoga bisa dipahami. Sini langsung kita tembusin ke bagian depan yang bagian kanan. Kemudian kita kunci di bagian ujung. Lalu bagian tali tadi kita potong aja. Jadi kita potong, kemudian kita tata lagi. Selanjutnya adalah kita tinggal menutup yang bagian sebelah kiri. Nah, ini adalah hasilnya, semoga bisa terlihat. Jadi teman-teman bebas bisa menjahitnya 3 bagian atau 1, tapi kalau saya biasanya saya jahit 1 aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengunci setiap bagian kolong sabuk. Jadi kita kunci ke 6 tempat sabuk.
Jadi setelah kita pemasangan kolong terakhir, kemudian kita trace. Jadi bagian ini kita sistem Bartek, bagian bawah juga sama. Kemudian yang bagian belakang sudah saya beri lubang kancing, kemudian saya beri penguat di bagian pinggir races. Begitupun dengan bagian yang sebelah kanan. Jadi setelah kita melewati langkah demi langkah, maka ini adalah hasil yang saya buat. Semoga bisa terlihat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini adalah karet ketika kita tarik. Jadi karena video ini tidak saya edit, mungkin kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Salam kreator dan terima kasih.